Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Mas Agus Lukman Syahrani, SE MSc. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah perilaku konsumen. Saya Adinda Alfarin dengan NIM 111222001 dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Saya ingin menjelaskan materi dari konsep sikap dan perilaku. Pengertian sikap. Sikap merupakan bagian dari psikologi manusia yang menunjukkan bagaimana seseorang menilai sesuatu. Dalam konteks konsumen, sikap ini bisa terlihat dari bagaimana mereka menanggapi sebuah merek ataupun produk. Sikap tidak hanya sekedar suka atau tidak sukanya, tetapi juga mencakup pikiran, apa yang dipercaya, perasaan apa yang dirasakan, dan kecenderungan bertindak, apa yang ingin dilakukan. Sikap ini terbentuk dari pengalaman pribadi, pengaruh lingkungan sosial, serta informasi dari media atau iklan yang dapat sangat mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Oke, selanjutnya ada komponen sikap. Di sini ada 3 poin, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Baik, sedikit saja saya jelaskan mengenai 3 komponen tersebut. Kognitif adalah pengetahuan atau keyakinan konsumen terhadap suatu produk. Ini mencakup informasi atau persepsi mereka terhadap suatu brand. Yang kedua ada afektif. Afektif adalah emosi atau perasaan yang dirasakan konsumen terhadap produk seperti rasa suka, kagum, atau tidak suka. Yang ketiga ada konatif. Konatif adalah niat atau kecenderungan untuk bertindak. Ini menggambarkan keputusan konsumen untuk membeli, menggunakan, atau tidak membeli suatu produk. Selanjutnya ada fungsi-fungsi sikap. Yang pertama ada fungsi pengetahuan, yang kedua ada fungsi utilitarian, yang ketiga ada fungsi ekspresi nilai, dan yang keempat ada fungsi pertahanan ego. Fungsi pengetahuan. Sikap membantu konsumen menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Mereka memilih berdasarkan pengalaman atau informasi sebelumnya. Fungsi utilitarian. Sikap dibentuk karena produk memberikan manfaat nyata, misalnya kenyamanan, efisiensi, atau kemudahan. Yang ketiga ada fungsi ekspresi nilai. Sikap mencerminkan nilai pribadi atau kepribadian seseorang. Konsumen membeli produk tertentu karena sesuai dengan prinsip hidupnya. Yang keempat, fungsi pertahanan ego. Sikap bisa saja terbentuk untuk menjaga harga diri atau melindungi dari rasa yang tidak nyaman psikologis. Sedikit saya kasih contoh pada fungsi-fungsi tersebut. Misalkan ada seseorang yang cinta lingkungan akan memilih produk ramah lingkungan seperti membeli sabun dengan kemasan daur ulang karena itu mencerminkan nilai hidupnya dan menjaga citra dirinya. Selanjutnya ada pengertian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen mencakup seluruh proses dari sebelum membeli sampai sesudah menggunakan produk. Ini dimulai dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, membuat keputusan, hingga menilai apakah produk tersebut memuaskan atau tidak. Perilaku ini sangat penting dipahami oleh perusahaan agar bisa menyesuaikan strategi pemasaran mereka sesuai dengan pola kebiasaan konsumen. Salah satu pengertian dari contoh pengertian perilaku konsumen yaitu misalkan ada seseorang mahasiswa yang merasa lapar, pasti ia akan membuka aplikasi ojek online. Terus melihat promo makanan, memilih restorannya, lalu memesan dan lalu menilai apakah makanan tersebut layak dipesan lagi atau tidaknya. Jadi itulah contoh dari perilaku konsumen tersebut. Selanjutnya ada hubungan sikap dan perilaku. Sikap positif terhadap suatu produk belum tentu membuat konsumen langsung membelinya. Bisa saja ada hambatan lain seperti harga terlalu mahal, tidak tersedia di toko, atau adanya rekomendasi dari orang lain untuk produk yang berbeda.
Jadi, meskipun sikap memberi pengaruh kuat, perilaku konsumen tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contohnya, dari penjelasan ini, misalkan ada seseorang suka brand iPhone karena kualitasnya bagus, disebut sikap positif. Tetapi akhirnya beliau membeli Android karena harganya lebih terjangkau, yang disebut perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pengalaman pribadi. Pengalaman baik atau buruk terhadap suatu produk akan membentuk sikap yang kuat. Yang kedua ada kelompok referensi. Pendapat orang-orang terdekat seperti teman, keluarga, atau influencer bisa mempengaruhi sikap dan pilihan kita. Yang ketiga ada iklan dan media. Pesan yang terus-menerus disampaikan melalui media sosial atau iklan bisa mengubah cara pandang konsumen. Yang keempat, ada budaya dan nilai sosial. Nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat sangat mempengaruhi sikap dan perilaku. Selanjutnya ada perubahan sikap konsumen. Sikap tidak selalu bersifat tetap. Konsumen bisa mengubah sikapnya seiring waktu. Perubahan ini bisa terjadi karena mereka mendapatkan informasi baru, memiliki pengalaman langsung yang berbeda, atau karena pengaruh orang lain. Ini penting bagi perusahaan untuk mengetahui cara-cara mempengaruhi sikap konsumen agar bisa mengubah perilaku mereka. Saya akan mengasih contoh dari pengalaman saya sendiri pada perubahan sikap saya sebagai konsumen. Jadi, waktu dulu saya tidak suka memakai sunscreen karena itu menurut saya terlalu ribet. Harus dipakai berulang kali di siang hari. Nah, setelah saya melihat konten edukatif dari konten di TikTok, bahwasanya saya harus menyadari pentingnya perlindungan pada kulit dan harus mulai rutin memakai produk tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Pada kesimpulan materi ini yaitu dengan memahami konsep sikap dan perilaku, pemasar dapat menyusun strategi komunikasi dan promosi yang lebih efektif. Karena sikap dapat memengaruhi nilai beli, maka mengubah persepsi konsumen melalui media sosial, testimonial, dan pengalaman positif sangat penting untuk membangun loyalitas jangka waktu yang panjang. Demikian penjelasan dari materi ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.